Hai menteri, aku tahu engkau menyimpan harta di bawah tanah rumahmu. Karung-karung emas, kain mahal, dan perhiasan yang kau rampas dari rakyat. Raja terperanjat. Rakyat terdiam sejenak, lalu heboh dengan sorakan. Menteri berdiri dengan wajah merah padam. Itu dusta. Abu hanya pandai membuat cerita, teriaknya. Abu menoleh pada pengawal istana yang sejak pagi ia perintahkan. Apakah kalian sudah menemukan apa yang kucari? Pengawal itu maju, membawa beberapa karung yang masih kotor tanah. Ia membukanya di depan rakyat. Isinya emas, perak, dan kain sutra. Rakyat terperanjat. Sorak dan makian bercampur menjadi satu. Menteri mencoba lagi berdalih, itu warisan keluarga. Abu menukas cepat, kalau warisan, kenapa kau simpan diam-diam di bawah tanah, diangkut pakai gerobak pada malam hari? Warisan seharusnya diumumkan dengan bangga, bukan disembunyikan dari mata rakyat. Menteri terdiam, mulutnya terkunci. Kini tak ada lagi jalan baginya untuk lolos. Rahasianya terbongkar, kebohongannya terungkap, dan topeng kesuciannya runtuh di depan ribuan mata rakyat Baghdad. Menteri itu berdiri gemetar. Jubahnya yang mewah kini terasa seperti beban berat. Ia berusaha sekali lagi mengangkat suara, semua ini rekayasa Abu. Aku dijebak. Namun rakyat sudah tidak mau mendengarnya. Mereka meneriakkan kata-kata keras, pengkhianat, pencuri harta rakyat. Raja bangkit dari kursinya, suaranya bergemuruh. Cukup, engkau menteri yang kupercaya, engkau yang kuangkat untuk menjaga harta rakyat. Tetapi ternyata engkau menimbun emas, menghisap jerih payah rakyat, dan bersembunyi di balik sumpah palsu. Sang menteri jatuh berlutut, menangis dan memohon ampun. Ampuni hamba, Baginda, hamba hilaf. Tetapi raja tidak lagi bisa ditipu oleh air mata. Tangisanmu bukan penyesalan, melainkan ketakutan. Kau menipu aku, menipu rakyat, menipu Allah. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Abu berdiri di samping raja, berkata lantang, kebenaran akhirnya terbuka. Inilah pelajaran bagi siapapun yang mengkhianati amanah. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada keadilan. Bahkan seorang menteri pun harus tunduk di hadapan hukum. 2,000 years later. Di Baghdad, pusat kejayaan dan kekayaan pada masa Harun ar-Rasyid, rakyat hidup dalam kemakmuran yang seolah tak terbatas. Namun, di balik kemegahan istana dan pasar yang ramai, desas-desus mulai terdengar. Ada seorang menteri penting yang dikabarkan menyelewengkan harta rakyat. Awalnya hanya bisik-bisik di warung teh, kemudian menjadi cerita yang bergulir di jalan-jalan Baghdad. Para pedagang mengeluh, para petani merintih, namun tak seorang pun berani menghadap raja. Sebab, siapa berani menuduh seorang menteri dekat istana tanpa bukti? Raja sendiri mulanya menganggap kabar itu hanya fitnah dari orang iri. Tetapi semakin hari, laporan demi laporan datang. Jalan-jalan yang seharusnya sudah rampung diperbaiki masih berlubang. Bendungan yang katanya sudah dibangun tak pernah ada wujudnya. Pajak rakyat naik, tapi manfaat tak terlihat. Raja mulai murka. Kalau benar menteriku mengkhianati amanah, aku akan menjatuhkan hukuman paling berat. Serunya dengan nada gemuruh. Namun satu masalah besar menghadang, bagaimana membuktikannya? Para pejabat istana banyak yang dekat dengan sang menteri, mereka menutup mata dan telinga. Rakyat hanya punya keluhan, tanpa bukti nyata. Saat itulah raja teringat seseorang, Abu Nawas. Si cerdik, si penggoda, si bijak yang selalu punya cara mengungkap kebohongan. Maka dipanggillah Abu ke istana. Abu, titah raja dengan wajah muram, aku mendengar menteriku menyelewengkan harta. Aku ingin kebenaran, bukan sekadar tuduhan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Abu tersenyum kecil, matanya menyipit penuh siasat. Ampun Baginda, tikus yang pandai sembunyi takkan bisa selamanya menutup lubangnya. Berikan hamba waktu, dan kebenaran akan muncul ke permukaan. Raja menepuk dadanya lega. Seluruh Baghdad kini menunggu, apakah Abu Nawas benar mampu membuka topeng seorang menteri yang selama ini tampak alim dan jujur. Abu Nawas tidak pernah terburu-buru. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan berbalik menjadi bumerang. Maka ia turun ke jalanan Baghdad, berbaur dengan rakyat jelata. Ia menyamar, kadang sebagai penjual kurma, kadang sebagai pengamen tua, kadang hanya duduk mendengarkan obrolan orang di kedai kopi.
Dari mulut rakyat ia mendengar kisah pilu. Seorang petani bercerita bahwa ia harus membayar pajak gandum 2 kali lipat, tetapi irigasi sawahnya tetap kering. Seorang tukang kayu mengeluh bahwa ia diminta sumbangan besar untuk pembangunan jembatan, namun hingga kini hanya ada tiang kayu roboh di tepi sungai. Seorang janda menangis karena anaknya kelaparan, padahal katanya lumbung kerajaan penuh gandum. Semua itu membuat Abu mengangguk pelan. Pajaknya naik, tapi kesejahteraan tak pernah sampai, gumamnya. Ada yang mengalir ke tempat yang salah. Ia semakin yakin bahwa tuduhan terhadap menteri itu bukan sekadar fitnah. Malam hari, Abu merenung di rumah kecilnya. Ia tahu menteri itu cerdas, penuh tipu daya, dan sangat pandai bersandiwara. Menjeratnya tidak bisa dengan cara kasar. Ia butuh strategi, bukti, dan saksi. Lalu muncullah rencana licik di kepalanya, ia akan menggunakan mata dan telinga rakyat kecil. Esoknya ia mendatangi sekelompok anak jalanan. "Anak-anak," katanya sambil memberikan roti hangat, "apakah kalian mau bermain permainan yang menyenangkan?" Mata anak-anak itu berbinar. Abu menjelaskan bahwa mereka hanya perlu mengamati gerobak-gerobak yang keluar masuk gudang menteri setiap malam. Jika ada sesuatu yang aneh, mereka melapor kepadanya. Anak-anak itu setuju dengan antusias, karena bagi mereka permainan itu lebih seru daripada sekadar meminta-minta. Begitulah, Abu menebar jaringnya. Ia tidak menuduh, tidak juga menantang. Ia hanya menunggu tikus keluar dari lubangnya. Pura-pura suci. Ketika kabar penyelidikan Abu Nawas sampai ke telinga sang menteri, ia tidak panik. Sebaliknya, ia tertawa. Si badut istana itu ingin menjebakku. Dia hanya pandai bermain kata-kata, bukan mengatur kerajaan, katanya sombong kepada bawahannya. Untuk memperkuat citranya, ia datang ke istana dengan penuh wibawa. Raja menyambutnya dengan tatapan tajam. "Wahai menteriku, benarkah engkau amanah terhadap harta rakyat?" Sang menteri menunduk tangannya di dada. "Ampun Baginda, demi Allah yang Maha Tinggi, hamba tak pernah sekalipun menyelewengkan sebutir pun dari harta rakyat." Ucapannya panjang, penuh doa, disertai ayat-ayat suci yang diucapkan lantang. Raja agak goyah. Kata-kata itu terdengar meyakinkan. Tetapi Abu Nawas yang berdiri di samping raja hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul, orang yang terlalu sering bersumpah justru sedang menutupi kebohongan. Sepulang dari istana, sang menteri memerintahkan pengawalnya menggandakan penjagaan di gudang. Ia merasa aman karena yakin tidak ada orang yang bisa menembus rahasianya. Namun ia lupa, musuhnya bukan orang biasa. Musuhnya adalah Abu Nawas, yang terkenal mampu melihat kebenaran dari celah terkecil. Malam itu, saat ia tidur lelap, segerombolan anak kecil yang ditugaskan Abu sudah mengintai. Mereka melihat gerobak besar keluar dari gerbang belakang rumah sang menteri, ditutupi kain tebal. Gerobak itu menuju arah pinggiran kota. Anak-anak itu berlari menuju Abu, melaporkan semua yang mereka lihat. Abu tersenyum puas. Nah, ini baru awal dari rahasia besar yang akan terbuka. Beberapa malam berturut-turut, Abu terus menerima laporan dari anak-anak kecil itu. Gerobak-gerobak yang seharusnya membawa bahan bangunan ternyata berisi gandum, kain mahal, dan terkadang perhiasan. Semuanya dibawa diam-diam ke rumah sang menteri, bukan ke gudang kerajaan. Abu tahu inilah bukti pertama. Tapi ia belum puas. Ia perlu sesuatu yang lebih besar, lebih memukul telak, sehingga menteri tidak bisa lagi berkilah. Maka ia menyusun siasat baru. Ia mengajak beberapa rakyat yang berani untuk menjadi saksi langsung. Ia berkata, "Jika kalian ingin keadilan, kalian harus berani bersuara di depan raja. Aku akan menjamin keselamatan kalian." Dengan penuh hati-hati, Abu mulai mengumpulkan saksi-saksi itu. Seorang pedagang kain yang dipaksa menyumbang, seorang buruh bangunan yang gajinya tak pernah dibayar, seorang tukang kayu yang tahu jembatan itu hanya proyek palsu. Semua siap bersaksi. Malam hari, Abu mengunjungi gudang sang menteri secara diam-diam. Ia membawa selembar kain putih, ia tebarkan di tanah yang basah, lalu menunggu gerobak lewat. Ketika roda gerobak melewati kain itu, tercetaklah jejak gandum yang tumpah. Abu mengambil kain itu sebagai bukti tambahan. Kini ia merasa waktunya tiba. Ia sudah memiliki saksi, bukti, dan strategi. Saat fajar menyingsing, ia menulis surat kepada raja, "Ampun Baginda, izinkan hamba mengadili sang menteri di hadapan rakyat."
Biarlah semua mata menjadi saksi, agar kebenaran tak lagi bisa ditutupi. Raja membaca surat itu dengan mata berkilat. Ia tahu Abu sedang menyiapkan pertunjukan besar. Hari yang dinanti tiba. Alun-alun Baghdad dipenuhi rakyat dari segala penjuru. Pedagang menutup kiosnya, petani meninggalkan ladangnya, bahkan anak-anak ikut berlari ingin melihat pertunjukan. Mereka tahu, hari ini Abu Nawas akan mengadili seorang menteri di depan mata mereka. Di tengah alun-alun, didirikan kursi megah untuk raja, kursi sederhana untuk Abu, dan sebuah bangku khusus untuk sang menteri. Menteri datang dengan pakaian mewah, jubah sutra, cincin emas di jari-jari, dan wangi minyak kasturi. Ia masih percaya diri, bahkan tersenyum kepada rakyat. Fitnah tidak akan menjatuhkanku, bisiknya kepada dirinya sendiri. Raja duduk dengan wajah tegas. Abu berdiri, menyapukan pandangannya ke kerumunan rakyat. Suasana hening, angin berhembus, membawa debu yang melayang-layang. Lalu Abu berkata lantang, "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita akan menyaksikan keadilan. Hari ini seorang menteri yang kalian tuduh akan diuji kebenarannya. Jika ia benar jujur, maka kita semua akan meminta maaf. Tetapi jika ia bersalah, maka tak ada tempat bagi pengkhianat di negeri ini." Rakyat bersorak, sebagian mengucapkan doa. Sang menteri duduk, tangannya bergetar, meski ia mencoba menyembunyikannya dengan senyum. Ia tahu permainan Abu berbeda dengan permainan pejabat lain. Maka dimulailah pengadilan yang kelak menjadi sejarah Baghdad. Abu, si cerdik penuh akal, akan berhadapan dengan seorang menteri penuh tipu daya. Dan rakyat menjadi saksi hidup, menunggu kebenaran terungkap. Suasana alun-alun kian tegang, rakyat memenuhi setiap sudut, dari pedagang kaki lima hingga ulama yang ingin tahu bagaimana Abu Nawas menyingkap kebohongan seorang menteri. Raja duduk tegak, matanya tajam memandang. Sang menteri berusaha tenang, meski dalam dadanya degup jantung berlari lebih cepat daripada kuda perang. Abu melangkah ke depan, suaranya lantang, tapi tidak terburu-buru. "Wahai menteri, engkau telah bersumpah di hadapan Baginda dan rakyat bahwa engkau amanah. Benarkah begitu?" Menteri mengangguk, tersenyum, dan menjawab, "Benar. Demi Allah, hamba selalu menjaga amanah rakyat." Abu berhenti sejenak, menatap mata menteri itu dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, apakah engkau berani disumpah sekali lagi, kali ini di hadapan seluruh rakyat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengetahui segala rahasia?" Wajah sang menteri tiba-tiba pucat. Rakyat berbisik-bisik, saling bertanya-tanya mengapa ia ragu. Sejenak ia mencoba tersenyum. "Abu, sumpah bukanlah jalan terbaik untuk membuktikan kejujuran. Ada cara lain," ucapnya terbata. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, rakyat sudah bersorak, menudingnya pengecut. Abu tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita buka catatan keuangan yang engkau simpan. Bukankah setiap dirham pajak rakyat telah kau tulis dengan rapi?" Seorang pengawal istana membawa buku catatan yang selama ini dijaga ketat. Begitu lembar demi lembar dibuka, terlihat kejanggalan. Angka-angka tercoret, tinta berbeda warna, ada halaman yang sengaja dirobek. Rakyat mulai marah. "Itu palsu," teriak seorang pedagang. Menteri berusaha membela diri, "Itu hanya kesalahan juru tulis." Abu tersenyum tipis. "Kalau hanya kesalahan, kenapa halaman yang dirobek persis halaman yang berisi laporan pengeluaran untuk bendungan dan jembatan?" Menteri terdiam, lidahnya keluh. Rakyat semakin yakin, perangkap Abu mulai menjeratnya. Menteri yang biasanya petah lidahnya kini seperti kehilangan suara. Abu mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Engkau bisa membela dirimu sekarang. Jika engkau benar jujur, bersumpahlah. Katakan bahwa semua tuduhan ini palsu, dan bila engkau berdusta, biarlah laknat Allah menimpa." Semua mata tertuju kepadanya. Hening meliputi alun-alun. Angin berhenti, seakan seluruh alam menunggu jawabannya. Sang menteri menggenggam jubahnya erat-erat. Keringat menetes dari pelipis. Ia membuka mulut, tapi suara tak kunjung keluar. Raja yang menyaksikan itu memicingkan mata. "Mengapa engkau diam, wahai menteri?" tanya raja dengan nada geram. Menteri mencoba tersenyum kaku. "Ampun, Baginda, hamba takut salah ucap. Sumpah itu berat, dan bisa jadi fitnah ini malah menghancurkan hamba." Rakyat mulai berteriak, "Pengecut! Kalau benar jujur, kenapa takut bersumpah?" Sorakan itu seperti anak panah yang menembus dadanya. Ia mencoba berdiri, lalu berkata, "Tidak perlu sumpah.
Buktikan saja dengan catatan keuangan. Abu tersenyum lebar. Baiklah, kita sudah melihat catatan yang penuh coretan dan robekan. Engkau menolak sumpah, catatanmu cacat. Apalagi yang bisa membuktikan bahwa engkau benar? Menteri menunduk, wajahnya semakin kusut. Ia tahu Abu sedang membawanya ke jurang. Tetapi ia tidak bisa mundur. Rakyat yang menyaksikan mulai menaruh keyakinan bahwa kebenaran sebentar lagi akan terbuka. Abu Nawas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar rakyat tenang. Lalu ia berkata, jika engkau menolak sumpah, biarlah rakyat yang bersaksi. Ia memanggil seorang pedagang gandum ke depan. Katakan yang sebenarnya, pinta Abu. Pedagang itu maju, suaranya bergetar namun penuh keberanian. Aku diminta pajak gandum 2 kali lipat, tapi ketika musim paceklik, tidak sebutir pun gandum dari gudang kerajaan sampai ke tanganku. Rakyat bersorak marah. Kemudian seorang tukang kayu dipanggil. Aku bekerja membuat jembatan di pinggir kota. Kami disuruh kerja berbulan-bulan, tapi bahan bangunan tak pernah datang. Upah kami tidak dibayar. Setelah itu proyek dihentikan begitu saja. Suara rakyat makin gemuruh. Abu lalu menghadirkan seorang janda tua. Dengan air mata, ia berkata, aku memberi uang yang katanya untuk perbaikan bendungan, agar sawah tidak kering. Tapi hingga kini sawahku tetap tandus, air tidak pernah datang. Rakyat terdiam, lalu meledak dengan amarah. Wajah menteri semakin suram. Ia mencoba membantah, itu semua fitnah. Tapi Abu cepat menyambar, fitnah. Bagaimana mungkin fitnah jika saksi-saksi ini berasal dari rakyat jelata yang berbeda-beda, tapi semua ceritanya sama. Raja mengangguk berat. Ia menatap menterinya dengan kekecewaan yang mendalam. Rakyat kini melihat dengan jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Abu yang sejak tadi menahan kartu asnya, kini melangkah maju. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti petir. Wahai menteri, aku tahu engkau menyimpan harta di bawah tanah rumahmu. Karung-karung emas, kain mahal, dan perhiasan yang kau rampas dari rakyat. Raja terperanjat. Rakyat terdiam sejenak, lalu heboh dengan sorakan. Menteri berdiri dengan wajah merah padam. Itu dusta. Abu hanya pandai membuat cerita. Teriaknya. Abu menoleh pada pengawal istana yang sejak pagi ia perintahkan. Apakah kalian sudah menemukan apa yang kucari? Pengawal itu maju, membawa beberapa karung yang masih kotor tanah. Ia membukanya di depan rakyat. Isinya emas, perak, dan kain sutra. Rakyat terperanjat. Sorak dan makian bercampur menjadi satu. Menteri mencoba lagi berdalih, itu warisan keluarga. Abu menukas cepat, kalau warisan, kenapa kau simpan diam-diam di bawah tanah, diangkut pakai gerobak pada malam hari? Warisan seharusnya diumumkan dengan bangga, bukan disembunyikan dari mata rakyat. Menteri terdiam, mulutnya terkunci. Kini tak ada lagi jalan baginya untuk lolos. Rahasianya terbongkar, kebohongannya terungkap, dan topeng kesuciannya runtuh di depan ribuan mata rakyat Baghdad. Menteri itu berdiri gemetar. Jubahnya yang mewah kini terasa seperti beban berat. Ia berusaha sekali lagi mengangkat suara, semua ini rekayasa Abu. Aku dijebak. Namun rakyat sudah tidak mau mendengarnya. Mereka meneriakkan kata-kata keras, pengkhianat, pencuri harta rakyat. Raja bangkit dari kursinya, suaranya bergemuruh. Cukup, engkau menteri yang kupercaya, engkau yang kuangkat untuk menjaga harta rakyat. Tetapi ternyata engkau menimbun emas, menghisap jerih payah rakyat, dan bersembunyi di balik sumpah palsu. Sang menteri jatuh berlutut, menangis dan memohon ampun. Ampuni hamba, Baginda, hamba hilaf. Tetapi raja tidak lagi bisa ditipu oleh air mata. Tangisanmu bukan penyesalan, melainkan ketakutan. Kau menipu aku, menipu rakyat, menipu Allah. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Abu berdiri di samping raja, berkata lantang, kebenaran akhirnya terbuka. Inilah pelajaran bagi siapapun yang mengkhianati amanah. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada keadilan. Bahkan seorang menteri pun harus tunduk di hadapan hukum. Rakyat bersorak, sebagian menitikkan air mata lega. Mereka merasa keadilan akhirnya hadir, meski terlambat. Hari itu tercatat dalam sejarah Baghdad sebagai hari ketika topeng seorang menteri jatuh, dan nama Abu Nawas kembali harum sebagai penjaga kebenaran. Alun-alun Baghdad mendadak senyap setelah Raja Harun ar-Rasyid berdiri dari singgasananya. Suaranya menggelegar, seperti petir menyambar di tengah siang bolong. Beraninya engkau, wahai menteri, mengkhianati amanahku. Harta yang seharusnya menjadi jembatan bagi rakyat, engkau timbun.
Gandum yang seharusnya mengenyangkan perut orang miskin, engkau sembunyikan di tanah rumahmu. Kau mencuri dari perut orang lapar, dari tangan orang kecil, dari air mata janda dan anak yatim. Sang menteri berlutut, tubuhnya bergetar. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tertelan tangis. Air matanya mengalir, namun bukan penyesalan tulus, melainkan rasa takut akan hukuman. Rakyat yang menyaksikan berteriak penuh amarah. Hukum dia, wahai Baginda. Jangan biarkan pencuri ini bebas. Raja menatapnya dengan penuh kekecewaan. Aku mengangkatmu sebagai menteri karena ku percaya. Tetapi kepercayaan itu kau injak-injak. Kau kira mahkota ini buta? Tidak, selama masih ada Abu Nawas, kebenaran tidak akan pernah tertutup. Abu Nawas berdiri tegak di sisi raja, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Namun matanya tajam, seolah berkata, inilah harga dari keserakahan. Hari itu, murka raja menjadi tanda bahwa tak ada yang lebih memalukan daripada mengkhianati amanah di hadapan rakyat sendiri. Raja sempat bergeming, ingin menjatuhkan hukuman mati di tempat. Namun Abu Nawas melangkah maju, menyarankan dengan bijak. Ampun, Baginda, membunuhnya memang akan membuat rakyat puas, tetapi itu hanya menghapus satu tubuh, bukan kesalahan yang ditanamnya. Biarlah ia menanggung beban malu, sekaligus memperbaiki apa yang telah ia rusak. Raja mengerutkan kening. Apa maksudmu, Abu? Abu menjawab lantang, ambil kembali seluruh hartanya, kembalikan kepada rakyat, lalu biarkan ia bekerja bersama rakyat miskin. Biarlah tangan yang dulu hanya tahu memegang pena curang kini memegang cangkul. Biarlah ia menambal jalan berlubang, membangun jembatan yang runtuh, dan memikul batu seperti buruh yang dulu ia rampas haknya. Itulah hukuman yang akan mengajarkan makna keadilan. Rakyat bersorak setuju. Raja mengangguk mantap. Baiklah, Abu, hukumanmu lebih tajam dari pedang. Ia memerintahkan pengawal menyita seluruh harta menteri, mengosongkan rumah mewahnya, dan menyerahkannya kepada kas kerajaan untuk didistribusikan kembali. Menteri itu menangis, menjerit, namun jeritan itu tak lagi didengar siapapun. Hari itu, rakyat Baghdad bersuka cita. Karung-karung gandum yang ditemukan dikembalikan kepada lumbung rakyat. Emas dan perak dibagikan untuk memperbaiki jalan, bendungan, dan jembatan. Para pedagang yang dulu dipaksa membayar pajak tambahan kini melihat uang mereka kembali. Anak-anak yatim mendapat makanan, janda-janda miskin tersenyum lega, dan para buruh yang dahulu tertipu mendapat bayaran setimpal. Suasana Baghdad berubah seperti hari raya. Orang-orang memuji nama raja yang tegas, tetapi lebih banyak lagi yang memuliakan Abu Nawas, si cerdik yang mampu membongkar korupsi dengan cara adil. Tanpa Abu, kami tak akan pernah melihat keadilan ini, ujar seorang petani. Di pasar, para pedagang menyalakan pelita sebagai tanda syukur. Di masjid, doa-doa dipanjatkan untuk keselamatan negeri. Bahkan anak-anak jalanan yang dulu diminta Abu mengawasi gerobak kini merasa bangga, karena mereka menjadi bagian dari pengungkapan besar. Hari itu, Baghdad merasakan arti keadilan yang nyata, bukan sekadar hukuman, tetapi juga pemulihan. Dan nama Abu Nawas kembali harum sebagai penjaga kebenaran rakyat kecil. Beberapa minggu setelah pengadilan, rakyat menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sang mantan menteri, yang dulu selalu duduk di kursi megah dengan jubah berkilauan, kini berdiri di bawah terik matahari, memikul batu besar di bahunya. Wajahnya yang dulu penuh senyum palsu kini kusut dan lelah. Ia ditempatkan untuk bekerja memperbaiki jalan yang dulu tak pernah selesai dibangunnya. Tangannya melepuh, kulitnya menghitam terbakar matahari. Rakyat yang lewat menatapnya dengan campuran marah dan puas. Itulah akibatnya bila serakah, kata seorang pedagang. Anak-anak kecil yang dulu dipaksa bayar pajak berlebihan kini menertawakannya. Lihat, menteri sudah jadi kuli, teriak mereka sambil berlari. Namun Abu Nawas yang kebetulan lewat tidak ikut menertawakan. Ia justru menatap menteri itu dengan pandangan tajam namun penuh makna. Beginilah hukuman sejati, katanya dalam hati. Agar ia tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat jelata yang dulu ia aniaya. Bagi menteri itu, setiap hari bekerja bersama rakyat adalah cambuk keras. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri. Namun justru itulah yang membuat rakyat merasa puas, keadilan benar-benar ditegakkan. Kisah pengadilan Abu Nawas terhadap menteri korupsi menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke negeri-negeri jauh.
Orang-orang bercerita bagaimana seorang menteri yang berpura-pura alim akhirnya tersungkur di hadapan rakyat. Mereka kagum pada kecerdikan Abu, kagum pada ketegasan raja, dan bersyukur atas kemenangan keadilan. Rakyat belajar sebuah hikmah penting, kekuasaan tanpa kejujuran hanyalah jalan menuju kehancuran. Tak peduli setinggi apa jabatan, sebesar apa harta, bila dibangun di atas kebohongan, semuanya akan runtuh saat kebenaran datang. Bagi para pejabat istana, kisah ini menjadi peringatan keras. Mereka mulai berhati-hati, karena tahu Abu Nawas selalu mengawasi dengan mata tajamnya. Mereka sadar, tidak ada ruang bagi korupsi di bawah naungan Raja Harun ar-Rasyid. Sedangkan bagi Abu Nawas, ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya berkata lirih kepada sahabat-sahabatnya, "Aku hanyalah alat kecil. Sesungguhnya, keadilan itu milik Allah. Aku hanya membuka jalan agar kebenaran sampai kepada manusia." Maka berakhirlah kisah besar itu, meninggalkan pelajaran yang akan dikenang sepanjang masa, bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, dan pengkhianatan pasti akan terungkap, cepat atau lambat.